Di video sebelumnya kita sudah membahas dua layer pada TCP/IP, yaitu application dan transport. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang network layer. Disingkat teman-teman ingat, di application layer tadi ada banyak sekali, ada HTTP, ada POP3, IMAP, SSH dan lain-lain. Kemudian transport layer ada dua, yaitu TCP dan UTP. Adapun di network layer hanya ada satu, yaitu IP. Jadi di network layer ada satu yang biasa digunakan, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Dan di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang IP address, bahwa IP address adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi agar antar komputer agar saling komunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan layer atau network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address ada dua versi. Ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita akan fokus pada IP versi 4 dulu. Adapun IP versi 6 ada session sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama kita membahas tentang addressing terlebih dahulu. Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi di sini seperti halnya kita dengan teman kita, kalau kita mau komunikasi dengan teman kita, kita pasti butuh nama untuk memanggil dia. Begitu juga dengan komputer pada suatu jaringan. Mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nama dalam komputer adalah IP address. Jadi contohnya di sini komputer 1 ada komputer 2, komputer 1 IP 192.168.1.1, komputer 2 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kemudian routing. Routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 3 atau pada network layer. Nah, routing cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi contohnya kita misalnya ada di sini, misalnya kita ingin mengirim surat ke teman kita. Teman kita ada dua, ada A, ada B. Misalnya seperti itu. Dan kemudian kita mengirimkan ke dua teman kita tersebut, ada surat yang ditujukan ke A, ada surat yang ditujukan ke B. Nah, ketika mengirim surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos dekat rumah. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut. Surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika menulis surat tersebut akan kita taruh di kotak pos terdekat, di kotak pos depan rumah kita. Suatu saat nanti ada tukang pos yang mengambil surat tersebut. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat, dia akan mengolah surat kita ini. Dia akan melihat surat kita ditujukan kemana. Dalam hal ini ditujukan ke A, ada yang ditujukan ke B. Selanjutnya kantor pos akan menunjukkan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini kita ada address A, kemudian ada address B di sini. Nah, di sini nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalurnya terdekat melalui mana. Dan ada hal ini yang terdekat itu ke kantor pos 2, selanjutnya dikirimkan ke kantor pos ke alamat
yang A. Untuk mencapai A ini ada 2 jalur. Kita melewati pos 2 dan bisa juga dari pos 1 ke pos 3 ke pos 4 ke pos 2 lalu ke A. Dari jalur kedua ini lebih panjang, jadi nggak efektif. Yang efektif dari yang pos 1 dari pos 2. Nah, ini tugas dari kantor pos. Jadi kantor pos akan menentukan jalur terbaik untuk sampai ke A. Begitu juga dengan surat B. B itu ada di sini. Nah, untuk sampai ke B itu sebenarnya kita 2 jalur juga. Dari pos 1 ke 2, dari pos 2 ke pos 5, dari pos 5 ke pos 6, lalu ke B. Dan jalur kedua dari pos 1 ke 3, dari 3 ke 4, ke 5, ke pos 6, dan sampai ke B. Ini jalan kedua sangat rumit dan jalur ke 1 mudah. Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini ibarat adalah router. Router yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Dalam ilustrasi ini tadi, kantor pos ini kalau di jaringan komputer adalah router. Jadi router ini hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima suatu data, dia akan melihat data ini ditujukan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mirip dengan kantor pos. Jadi ini adalah 2 fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer. Yang pertama yang kita bahas